Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film Cina yang sangat epik sekali dan belum kalian pernah lihat, berjudul The Legend of Condor Heroes The Gallant yang dirilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan tentang seorang pendekar yang berjuang demi rakyat dan negaranya selama perang terjadi. Ia juga bertemu dengan wanita yang membantunya menyempurnakan bela dirinya untuk melawan para musuhnya. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan suara mas-mas Jawa yang menceritakan bahwa pada zaman Biyen, dinasti Song berhasil ditaklukkan oleh bangsa Jin yang sangat berkuasa. Bangsa Jin terkenal arogan dan haus kekuasaan. Sampai akhirnya mereka mendapatkan perlawanan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Khan. Mongolia lalu menyatukan seluruh suku di padang rumput Cina untuk mempertahankan tanah mereka. Dan disitulah terjadi perang dahsyat antara bangsa Jin melawan bangsa Mongol. Dalam peperangan itu, bangsa Mongol terlihat unggul karena prajuritnya jago dalam memanah. Karena banyak yang gugur, pasukan dinasti Jin pun akhirnya memilih untuk mundur. Saat para prajurit Mongol sedang mengejar bangsa Jin, mereka melihat seorang bujang dari bangsa Mongol bernama Guo Jing yang sedang tongkrong di atas bukit. Mereka pun mencoba memanahi Guo Jing. Namun, entah bagaimana anak panahnya meleset semua. Alhasil, para prajurit Mongol itu pun pergi mendekati Guo Jing. Di situ Guo Jing mengungkapkan alasannya ke sini, yaitu mencari seorang gadis yang terpisah saat mereka sedang perang. Gadis itu adalah Huang Rong. Bersamaan dengan itu, terdengar suara trompet dari pasukan dinasti Jin. Alhasil, prajurit Mongol itu pun putar balik untuk mendatangi pasukan musuhnya. Dan untuk mengetahui siapa Guo Jing ini, scene kemudian beralih ke beberapa tahun sebelumnya, di mana Guo Jing ditemani oleh Huang Rong untuk melakukan perjalanan ke negeri tengah untuk memperoleh keterampilan bela diri dari 7 orang aneh Jiangan. Huang Rong ini selama hidupnya tinggal di pulau terpencil yang disebut sebagai Pulau Bunga Persik dan dilindungi oleh ayahnya. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk pergi keluar dari pulau tersebut demi Guo Jing. Saat keduanya dalam perjalanan, mereka menemukan banyak mayat korban perang. Jadi Jing pun mengungkapkan alasannya menyempurnakan ilmu bela dirinya, yaitu ingin melindungi rakyat-rakyatnya dan juga tanah kelahirannya, yaitu di dinasti Song. Selama mereka melakukan perjalanan bersama, Huang Rong juga membuat hidangan ayam anggur bunga persik yang dimasak dari sambaran petir. Pada suatu hari, Jing menghadap ke 7 guru Jiangan sedangkan Huang Rong menunggunya di luar. Di situ, guru besar melarang Jing untuk bergaul dengan gadis tersebut dengan alasan agar Jing lebih fokus untuk belajar bela diri. Ditambah lagi, Huang Rong ini anak dari si sesat dari timur yang terkenal tak waras dan juga jahat. Selain itu, Pulau Bunga Persik yang merupakan tempat asal Huang Rong itu terkenal dengan dipenuhi perangkap kematian. Jadi ketujuh guru itu pun melarang Jing untuk pergi ke sana. Setelah ketujuh guru itu pergi, Huang Rong mengejek mereka karena ilmu yang didapat Jing masih belum apa-apa. Jadi Huang Rong pun menyarankan Jing untuk berguru ke master yang lebih gacor dan salah satu dari 5 pendekar besar. Master itu adalah pengemis utara. Ia terkenal dengan seni bela dirinya yang disebut sebagai 18 telapak naga. Jadi Jing pun mengikuti saran dari Huang Rong dan keduanya pun pergi menemui pengemis utara tersebut. 降龙18掌
Selama berlatih dengan pengemis utara, Huang Rong juga membantu memasakkan makanan untuk si master sebagai gantinya. Pelatihan itu berjalan dengan baik, begitu pula dengan hubungan Jing dan Huang Rong. Jing juga berjanji akan mengajak Huang Rong ke padang rumput, tempat yang penuh keindahan. Jing lalu membuatkan Huang Rong kincir angin dan mengatakan kalau kincir angin itu menjadi tanda keberadaan Jing jika mereka berdua terpisah. Dan karena keduanya semakin dekat, Jing pun mengabaikan peringatan dari sang guru besar dan pergi bersama Huang Rong ke Pulau Bunga Persik. Sampai akhirnya, ketujuh gurunya pergi ke Pulau Bunga Persik itu guna mencari Jing karena belum pakpung. Namun, 5 dari mereka terbunuh secara misterius. Hal ini tentunya membuat Jing terpuruk dan berpikir kalau yang membunuh mereka adalah ayah Huang Rong. Akan tapi, Rong mengaku kalau ayahnya tidak ada di pulau itu saat terjadi pembunuhan. Meskipun begitu, Jing tetap marah ke Rong dan meninggalkannya begitu saja. Lalu, selang tak lama, Jing bertemu dengan guru besar yang mengatakan kalau ayah Huang Rong tidak ada di Pulau Bunga Persik pada waktu itu, yang artinya bukan ayah Rong yang membunuh mereka. Mendengar fakta ini, Jing pun diliputi rasa bersalah kepada Huang Rong dan mulai mencari keberadaan Huang Rong sampai saat ini. Dan dari situlah cerita pendekar angin mencari cinta sejatinya dimulai. Sementara itu, di sisi lain, Huang Rong ternyata juga sedang mencari Jing kemana-mana. Tetapi, di suatu hari, Rong diculik oleh orang yang paling ditakuti di antara 5 pendekar besar. Ia adalah Ao Yang Feng yang memiliki 5 anak buah. Alasan Yang Feng menculik Rong karena ia ingin mendapatkan kitab 9 Ying dan yang tahu keberadaannya hanya Huang Rong dan Jing. Kitab 9 Ying ini sendiri memiliki kekuatan yang besar dan jika jatuh ke tangan yang salah, maka akan membawa kehancuran. Rong yang pada saat itu diikat di sebuah kuil dan dipenuhi dengan ular, kemudian mengejek Yang Feng karena sebelumnya pernah dikalahkan oleh Guo Jing dalam sebuah pertarungan. Gak cuma itu, Rong juga mengaku kalau ia sudah menghafalkan seluruh isi kitab 9 Ying. Mendengar hal itu, Yang Feng pun kesal karena Rong tidak mengungkapkan kitab itu dari awal. Alhasil, ia dan anak buahnya pun memasangkan kalung mematikan, di mana jika kalung itu dilepaskan, maka akan mengeluarkan ular berbisa yang langsung menggigit leher Rong. Namun di situ, Rong tidak kehabisan ide. Ia kemudian berniat akan merapalkan isi kitab 9 Ying agar anak buah Yang Feng juga bisa mendengarkannya. Tapi Yang Feng langsung membungkam mulut Rong dan lanjut mengusir anak buahnya yang sedang nguping di atap-atap. Dan begitu Yang Feng penekan di atap-atap, Rong mengambil kesempatan ini untuk kabur dengan jebur ke danau. Sementara Yang Feng yang ternyata tak bisa berenang menyuruh anak buahnya untuk menangkap Rong. Di sisi lain, Jing terlihat meratapi kesalahannya karena meninggalkan Rong. Lalu, saat ia sedang beristirahat di tepi sungai, Jing mendengar seorang pria sedang berbicara kepada kelompok orang Mongol. Ternyata pria itu adalah anak buah Yang Feng yang mengungkapkan kalau ia sudah meracuni air sungai itu. Dan ia bersedia memberikan penawar racun jika kelompok itu mematuhi perintahnya. Di saat itu juga, Jing melihat saudara angkatnya yaitu To Lui berada di antara kelompok tersebut. Alhasil, Jing pun turun tangan untuk melawan anak buah Yang Feng itu. Dalam duel ini, Jing terlihat lebih unggul dan meminta pria tersebut agar menyerahkan obat penawarnya. Namun pria itu menolak dan malah melemparkan gas beracun ke arah Jing. Untungnya, Jing yang sudah menguasai ilmu 9 Ying berhasil mengendalikan gas-gas itu dengan kekuatan angin naganya. Ia juga menggunakan kekuatannya untuk melindungi kelompok Mongol dari gas beracun yang dilemparkan anak buah Yang Feng. Namun, di titik itu juga, anak buah Yang Feng kepleset dan lehernya menyerempet topi Kung Lao-nya sendiri dan berakhir meninggal.
这位师傅。 Di samping itu, Huang Rong mencoba kabur dari Yang Feng dan anak buahnya dengan lari ke tengah perkotaan. Di waktu yang sama, pasukan dinasti Jin juga muncul untuk menegur para anak buah Yang Feng yang membuat kekacauan di kota. Namun Yang Feng yang gak suka ditegur malah menggayami balik pasukan Jin dan menyerang mereka dengan skill duanya. Kita kembali lagi ke Jing dan prajurit Mongol yang terlihat sedang bermalam sambil mengobrol. Di situ Tolui dan prajurit lain yaitu Guru Jabe menyeru Jing agar kembali ke camp Mongolnya. Apalagi Jing juga sudah meninggalkan ibunya cukup lama, dan karena memang Jing ini sangat kangen dengan ibunya, ia pun mengikuti saran dari mereka. Di hari berikutnya, Huang Rong kini berkelana sendirian. Ia lalu mulai mengingat saat dirinya sedang masuk angin dan digendong oleh Jing untuk dibawa ke biksu It Teng Taisu untuk dikeroki. Di situ Jing juga diajari teknik penyembuhan dari 9 Ying dan meminta keduanya tetap menjaga ilmu 9 Ying agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Setelah mengingat masa lalunya, ia tak sengaja melihat kincir angin buatan Jing. Alhasil Rong pun sangat senang karena Jing juga sedang mencarinya. Gak cuma itu, Rong juga menemukan ukiran di batu yang dibuat oleh Jing. Jadi, tak berpikir panjang, Rong pun langsung mengikuti petunjuk yang sudah dibuat oleh Jing sebelumnya. Di lain tempat, Jing dan kelompok Mongol akhirnya kembali ke perkemahan dan disambut oleh ayah angkat Jing yaitu Genghis Khan serta ibunya yang bernama Li Ping. Di suatu sisi, Rong kembali ditemukan oleh Yang Feng dan anak buahnya, sehingga ia terlibat aksi kejar-kejaran dengan mereka. Dan saat Yang Feng mau menyerang Rong, tiba-tiba sekelompok wanita berkuda datang dan langsung melemparkan anak panah ke Yang Feng. Mereka juga menyelamatkan Rong yang terjatuh dengan kuda-kuda mereka dan lanjut menjatuhkan sarang lebah lewat burung emprit. Kelompok wanita itu dipimpin oleh putri Mongol yang bernama Hua Zheng. Mereka kemudian membawa Rong ke camp Mongolia yang kemudian diikuti oleh Yang Feng serta anak buahnya. Tetapi Yang Feng dan yang lainnya tidak mudah untuk masuk ke camp Mongol karena dijaga ketat oleh banyak prajurit. Meskipun begitu, mereka tidak kehabisan akal dan akan berniat untuk meracuni sungainya. Sementara itu, Hua Zheng mengobati luka-luka Rong dan juga melepaskan kalung di leher Rong yang di dalamnya ada ular beracun. Bersamaan dengan itu, Zheng diberitahu oleh pelayannya kalau orang yang ia tunggu-tunggu kini akhirnya datang. Rong yang penasaran pun bertanya siapa orang yang dimaksud. Zheng mengatakan kalau orang yang dimaksud adalah Guo Jing. Dan kebetulan, dalam waktu dekat, Zheng dan Jing akan segera menikah karena mereka dijodohkan oleh Genghis Khan. Mendengar hal itu, Rong pun langsung pingsan. Sementara itu, di sisi lain, Li Ping memberikan selendang milik ayah kandung Jing ke putranya itu. Tak lupa Jing juga memberikan doa ke mendiang ayahnya yang meninggal saat perang 20 tahun yang lalu. Tapi di waktu yang sama, Zheng tiba-tiba muncul dan mengganggu Jing yang sedang berdoa. Tentunya ini membuat Jing marah. Setelah berdoa, keduanya lalu gabur doro bareng sambil mengobrol tentang pernikahan mereka. Namun, Jing langsung memotongnya dan mengungkapkan kalau ia benar-benar tidak mau menikah dengan Zheng. Jing juga akhirnya memberitahu kalau ia bertemu dengan seorang gadis yang disukai selama ia berlatih bela diri. Mendengar fakta itu, Zheng pun akhirnya pergi meninggalkan Jing. Di samping itu, Huang Rong yang sakit hati memilih untuk pergi dari tempat itu. Tapi di waktu yang sama, ia berpapasan dengan Zheng yang tiba-tiba mengamuk. Zheng mengatakan kalau Jing ternyata mencintai wanita lain. Mendengar hal itu, Rong pun merasa lega karena ia yakin wanita yang Jing cintai masih dirinya.
Bersamaan dengan itu lagi, Zheng mendapatkan laporan kalau sungai mereka diracuni dan sudah pasti itu ulah dari Yang Feng. Dan karena Yang Feng masih berkeliaran di wilayah mereka, Zheng Pen pun melarang Rong untuk pergi dulu. Ia juga memberinya masker wajah dengan dalih agar para musuh tidak mengenalinya. Di sisi lain, Yang Feng menyuruh anak buahnya untuk menyusup kamp Mongol dan menangkap Huang Rong. Sedangkan ia tak mau ikut karena ingin menghemat energi untuk mempelajari 9 Ying. Sementara itu, Tolui dan Jing melapor ke Genghis Khan kalau ada sekelompok yang ahli dalam racun dan kemampuan mereka tak main-main. Namun, Genghis Khan tak mengkhawatirkan hal itu karena kini ia memiliki Jing yang ahli dalam ilmu-ilmuwan. Di malam harinya, Genghis Khan mengumpulkan semua orang Mongol untuk melihat aksi Jin dalam menunjukkan kekuatan 9 Ying-nya. Selain itu, Zheng dan Rong juga melihat keterampilan Jing itu yang sangat memukau, sehingga membuat Rong sedikit meneteskan air mata karena akhirnya ia bisa melihat Jing. Selang tak lama, Genghis Khan mendapatkan kabar kalau ada beberapa prajurit yang tewas akibat dibunuh, yang artinya kelompok Yang Feng sudah berhasil menyusup ke dalam kamp mereka. Jadi, Khan pun menyuruh prajuritnya untuk memulai persiapan dan melakukan pelatihan besok. Di keesokan harinya, para prajurit Mongol berkumpul untuk melakukan pelatihan perang. Selama latihan, Huang Rong menyuruh Zheng agar menyuruh Jing melatih diri menggunakan buku panduan perang dari dataran tengah, dan cara itu mungkin bisa membantu mereka dalam taktik perang. Bersamaan dengan itu, 100 orang dari klan pengemis datang untuk menanyakan ke Jing tentang keberadaan ketua mereka yang ternyata adalah Huang Rong. Dan karena mereka datang jauh-jauh, jadi mau tak mau Jing pun menampung mereka di kamp Mongol. Lalu, secara diam-diam, Rong menemui anggota klannya dan berpura-pura tak mengetahui keberadaannya. Mereka juga membuat rencana perlawanan karena Yang Feng sedang memburu Rong. Para anggota lalu menanyakan alasan kenapa Rong masih bersembunyi dari Jing. Jadi Rong pun menjelaskan kalau Jing kini dalam persiapan untuk melawan musuh. Alhasil, Rong tak mau mengganggu Jing dengan kehadirannya. Di keesokan harinya lagi, Zheng menemui Jing untuk menanyakan tentang buku panduan perang yang disebut gulungan Wumu. Hal ini membuat Jing heran kenapa Zheng bisa tahu, karena yang tahu tentang gulungan itu hanya orang-orang tertentu saja. Jadi Zheng pun mulai bingung kenapa Rong bisa mengetahui tentang gulungan Wumu dan curiga kalau mereka berdua ada hubungan serius. Tak lama kemudian, Jing dan para klan pengemis melakukan pertemuan untuk mempelajari strategi perang dari gulungan Wumu. Tapi dalam prosesnya, klan pengemis dibantu oleh Rong yang bersembunyi di balik tenda. Setelah rapat selesai, Zheng menemui Rong setelah sadar kalau gadis yang membuat Jing jatuh cinta ternyata adalah Huang Rong. Alhasil, Zheng pun mengajak Rong untuk duel dan kemudian disetujui oleh Rong. Duel ini kemudian berjalan dengan imbang, tapi Rong akhirnya bisa menjatuhkan Zheng dengan tongkat pengemisnya. Bersamaan dengan itu, Yang Feng muncul untuk menyergap Rong. Tapi untungnya Rong bisa lolos dan Yang Feng mengubah sasarannya dengan menyandra Zheng. Akan tetapi Rong tentunya tidak meninggalkan Zheng sendirian.
Ia lalu memancing Yang Feng dengan memberikan kitab 9 Ying yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Kemudian saat Yang Feng lebih tertarik dengan kitab itu, Rong pun langsung membawa Zheng pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, Rong lalu mengungkapkan kalau kitab tadi sudah ia tulis ulang secara acak untuk menipu Yang Feng. Selain itu, Rong juga berniat untuk meninggalkan camp Mongol bersama klan pengemisnya. Di satu sisi, Guo Jing kini lebih sering melamun memikirkan Huang Rong. Jadi sang ibu pun menyarankan Jing agar pergi mencari keberadaan gadis yang dicintainya itu. Alhasil, Guo Jing pun memutuskan untuk pergi lagi ke daratan tengah untuk mencari Huang Rong dan meminta izin kepada Genghis Khan. Beberapa hari kemudian, situasi menjadi semakin genting. Pasukan Jin juga kini melancarkan serangan dari selatan. Alhasil, Genghis Khan pun langsung mengadakan pertemuan darurat bersama penasihat kerajaan. Dalam diskusi itu, Genghis Khan memutuskan untuk melakukan serangan balik dan langsung menargetkan ibu kota Kekaisaran Jin. Tapi untuk sampai di sana akan memakan banyak waktu, dan satu-satunya cara untuk mempersingkat waktu adalah melewati wilayah Song. Alhasil, mereka pun berniat untuk menaklukkan wilayah Song terlebih dahulu. Di sisi lain, Jing masih dalam perjalanan kembali ke daratan tengah. Tapi saat ia beristirahat di warung, ia tidak sengaja melihat sekelompok prajurit yang berbondong-bondong menuju suatu wilayah. Dan saat dicari tahu, ternyata pasukan Mongol sedang dalam perjalanan menuju wilayah Song untuk melakukan serangan. Mengetahui hal ini, Jing pun langsung bergegas kembali ke Mongol untuk menghentikan rencana tersebut. Hal itu karena wilayah Song ternyata adalah tempat kelahirannya. Saat melihat Jing kembali ke camp, Genghis Khan lalu menunjuk Jing untuk memimpin invasi tersebut. Tapi tentunya Guo Jing menolak keras karena walaupun ia dibesarkan di Mongol, tapi wilayah Song tetaplah tanah kelahirannya. Mendengar hal itu, Genghis Khan pun marah besar dan memutuskan untuk menghukum mati Jing. Bersamaan dengan itu, Tolui turun tangan dan membujuk Genghis Khan karena bagaimanapun juga Guo Jing adalah putra angkat kerajaan dan telah menyelamatkan banyak nyawa. Alhasil, Genghis Khan pun nurut dan nasib hukuman Jing akan diputuskan setelah perang selesai. Dan selama perang masih berlanjut, Jing dan ibunya dilarang kabur dari wilayah Mongol. Setelah keputusan itu, Jing langsung lari ke ibunya yang sedang sakit. Keduanya lalu berniat untuk melarikan diri secara diam-diam. Tapi saat Jing sedang berkemas, ibu Jing memilih untuk bunuh diri dengan menusukkan pisau ke dadanya karena tak ingin menjadi beban bagi putranya. Jing yang melihat ibunya sekarat pun mencoba mentransfer energi batinnya ke sang ibu. Namun si ibu menghentikannya karena menurutnya ini keputusan yang tepat dan ia sangat bangga memiliki putra seperti Guo Jing. Lalu, saat Jing sedang menangisi kematian ibunya, Zheng kemudian masuk dan berniat untuk membantu Jing membawa ibunya keluar dari Mongolia. Ia lalu membawa keduanya menggunakan kereta kuda dan akhirnya berhasil keluar dari Mongolia atau campnya. Sesampainya di tempat yang aman, Zheng kemudian berpisah dengan Jing. Setelah itu, Jing menguburkan ibunya di puncak bukit. Selesai itu, Jing lanjut untuk mencari Huang Rong. Ia lalu berjalan menyusuri kota. Sampai akhirnya, Jing melihat ada warung yang bertuliskan menu ayam anggur bunga persik, di mana hidangan ini yang sering Rong buat untuk Jing. Dan saat Jing menanyakan menu itu kepada pemilik warung, si pemilik warung mengungkapkan kalau ia tidak menyediakan hidangan ini.
Akan tetapi, ada seorang gadis yang rela membayar sejumlah uang untuk menyuruhnya memasang tulisan itu. Guo Jing pun sadar kalau itu adalah petunjuk dari Huang Rong. Setelah itu, Jing pergi ke bukit dengan keadaan hujan deras. Disitulah ia menancapkan tombak di tanah dengan tujuan agar Rong bisa melihatnya saat petir menyambar. Dan setelah ditunggu-tunggu, akhirnya Jing melihat tombak lain disambar petir di bukit seberang dan yakin kalau itu adalah petunjuk dari Rong. Dan benar saja, saat Jing pergi ke bukit seberang, ia akhirnya bersatu kembali dengan Huang Rong. Keesokan harinya, tepat di hari peperangan, Huang Rong dan Jing pergi ke kota. Tetapi karena banyak sekali penduduk yang datang, jadi keduanya pun berbohong ke penjaga kalau mereka seumur-umur belum pernah melihat orang Mongol dan kali ini mereka ingin melihat bentukan orang Mongol. Alhasil, keduanya pun diizinkan untuk duduk di puncak menara, sehingga mereka bisa melihat jalannya pertempuran. Lalu, dari kejauhan, pasukan Genghis Khan terlihat mendekat ke perbatasan kota Song. Tetapi, gak lama kemudian, tiba-tiba Yang Feng muncul dan mengaku ingin membunuh Genghis Khan. Alhasil, pasukan Mongol pun melemparkan serangan ke Yang Feng. Begitu pula dengan Yang Feng yang kini sudah mempelajari kitab 9 Ying dan langsung memunculkan kekuatannya. Tetapi karena kitab yang diberikan sudah diacak oleh Rong, alhasil energi yang dihasilkan pun menjadi bumerang bagi Yang Feng, di mana energi itu merusak pikiran Yang Feng hingga tampak seperti orang gila. Meskipun begitu, Yang Feng masih saja kuat untuk menghancurkan barisan Mongol dengan kekuatan brutalnya. Guo Jing yang melihat hal itu pun tak tinggal diam saja. Ia lalu berlari ke medan perang dan menyuruh pasukan Mongol untuk mundur. Kemudian, saat Yang Feng melemparkan serangan ke arah Genghis Khan, Jing berhasil menangkisnya tepat waktu dan melemparkan balik serangan tersebut hingga terjadi ledakan yang cukup besar. Jing lalu lanjut menyerang Yang Feng tanpa henti, sampai akhirnya ia melompat dari atas dan melepaskan serangan ke Yang Feng. Namun Yang Feng masih saja bangkit dan kembali mengincar Jing hingga menjatuhkan kayu besar yang menimpa Jing. Alhasil, Jing pun tak bisa bergerak. Akan tetapi, ia mengumpulkan tenaganya dan menggunakan kekuatan guncangan naganya untuk mendorong balok kayu tersebut beserta Yang Feng. Dan secara bersamaan, Genghis Khan menggunakan panahannya untuk memanah tepat di dada Yang Feng. Meskipun kini Yang Feng terluka parah, namun ia masih bisa menggunakan kekuatannya untuk menyerang Jing lagi. Tapi Jing berhasil melawannya dengan cukup fatal sebelum akhirnya Yang Feng memutuskan untuk kabur. Setelah kejadian itu, pasukan Rong menggunakan kesempatan kekacauan ini untuk menyerang pasukan Mongol. Namun Huang Rong turun tangan dengan cara menyandra komandan mereka, sehingga mencegah pertumpahan darah lebih lanjut.
Tak hanya itu saja, Rong dan Jing juga nekat berdiri di tengah-tengah dua pasukan yang sedang memanas untuk menghentikan peperangan. Melihat hal itu, Genghis Khan pun keluar dari jajarannya dan menanyakan alasan Jing kenapa pasukan Mongol tak boleh menyerang Song. Guo Jing pun menjawab kalau peperangan bukanlah penyelesaian masalah yang tepat dan pahlawan sejati bukan hanya tentang ditaklukkan maupun menaklukkan wilayah, melainkan melindungi orang-orang dengan belas kasih sayang. Karena jika mereka mementingkan tentang penaklukan wilayah maupun perebutan kekuasaan, maka kedepannya bangsa Mongol juga akan mengalami hal itu. Dan Jing tidak mau bangsa Mongol hancur karena masalah perebutan kekuasaan. Mendengar ceramah dari Guo Jing, Genghis Khan pun tergerak hatinya dan memerintahkan pasukannya untuk mundur. Setelah mereka berhasil melerai pertempuran, Tolui dan Guru JB mendekati Guo Jing untuk mengucapkan selamat tinggal. Karena pada akhirnya, Guo Jing dan Huang Rong memilih untuk menetap di dataran tengah. Dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film The Legend of the Kandar Heroes. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan ngaku manusia jika cebok saja masih pakai tangan kiri. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.